Amal ibadah yang diterima, dosa tidak diampuni dalam manusia. Jadi sekarang jangan anggap remeh ini kondisi di Indonesia. Sebentar lagi, nggak lama lagi. Karena udah 1400 tahun. Dihadiskan setiap 1500 tahun itu akan muncul lagi seorang pembaharu ya. Bisa Rasul, bisa Imam Mahdi, bisa Mujadid. Kalau Mujadid itu setiap 100 tahun. Nah, sekarang udah 1400 sekian. Maka akan terjadi gejolak ya. Yang sifatnya hancur-hancuran. Tadi kalau siapa bilang geget itu bilang mau usaha mau itu ya benar. Resikonya tinggi. Karena kondisi nggak makin kesini makin nggak jelas. Indonesia juga termasuk nomor 2 ya termiskin di dunia. Masa iya ada orang yang di rumahnya nggak punya duit 1000 perak, tapi ada orang yang punya duit sampai 1 triliun di rumahnya. Ini kan udah kesenjangan yang sangat jauh. Nah ini apa disadari semua gitu. Terutama yang mesti menyadari itu adalah umat Islam. Karena di kitab dia yang semuanya itu tertulis. Yang sudah digambarkan semuanya itu di kitab umat Islam. Al-Quran. Dan hadisnya juga banyak. Kalau kita sekarang santai-santai aja, ya nanti pada saat itu terjadi ya itu yang dibilang kiamat ya, hari kebangkitan. Menarik ini, Pak Lukman. Alhamdulillah kalau menarik. Menariknya gini Bun, kok berkaitan saya ini ya, baru saya dengar kemarin runutan tentang apa namanya Nusantara atau Indonesia bakal mercusuar itu seperti itu. Tapi perlu, saya kan butuh, nggak mau ngandung mancing polemik atau muslihat atau ngetes, bukan. Bang Lukman ini rujukannya firasat dasar dari tapakur apa dari ayat suci? Apakah Pak Lukman ini hafal ayat suci apa dulunya pernah mondok pesantren gitu loh? Hafal ayat suci. Gitu. Sering ini. Hafal Al-Quran. Saya ini dengan kerendahan saat saya tanda baca aja belum jelas gitu baca Al-Quran, tapi bisa bacanya. Terus gini, sebaiknya yang hafal tanah suci ayat suci Al-Quran itu kan hanya pengulangan, bukan menggurui ini Bang Lukman, kita dialog ya. Kita itu 2025, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya itu kan pengulangan kisah-kisah yang lama dengan versi yang berbeda. Contoh, punahnya dulu dinosaurus karena zaman es, semua tertutup es. Contoh, kehidupan sisa tinggal berapa persen gara-gara Gunung Krakatau purba. Akibat Gunung Krakatau itu yang masih sisa ya yang gurun pasir sekarang. Makanya agama Islam itu eksis karena di situ dampaknya minim dari Gunung Krakatau purba. Kalau orang Nusantara dulu hampir dikatakan hampir 100% punah gara-gara Gunung Krakatau purba. Terus kita kaitkanlah isi rujukan itu, petunjuk dari ilahi itu berdasarkan Al-Quran, kisah-kisah zaman dikaitkan dengan sekarang. Kalau sekarang
dibilang anak Krakatau, ini kan kita bilang anak ya. Nah, anak Krakatau itu bila mana meledak, nah itu efeknya bila mana tsunami apa mungkin separuh Jawa dan separuh Lampung. Nah, gimana mau jadi mercusuar dunia kalau luar negeri masih eksis, Indonesia saja yang kena dampak anak Krakatau itu? Jawabannya mungkin firasat saya, nuklir itulah yang 70% menghilangkan peradaban. Bisa. Dan Atlantis itu dikelilingi oleh air. IKN itu sekarang dikelilingi air. Di mana-mana air semua. Mungkin Bunda Nepi, PUPR Pusat terlibat juga itu, paham. Nanti sepakat saya ada rujukan agama baru Pancasila itu. Sepakat. Dengan tahapannya, ngambil intisari. Tapi nggak boleh kita bicarakan luar karena itu pidana, melanggar hukum, dan ada yang laporkan, pengacara ada yang laporkan, kita masuk penjara, sesat bilangnya, gitu. Nggak boleh bicara keluar. Agama itu artinya kan tidak kacau. Tidak kacau berarti aturan teratur. Berarti kalau dijudulin agama Pancasila, aturan Pancasila kan salahnya di mana? Bukankah kacau itu menjadikan orang titik terendah hidup lalu mendapatkan kesadaran lalu mencicip surga dunia? Tidak kacau. Agama itu kan tidak kacau. Artinya tidak kacau. Tidak agama kacau. Berarti kalau tidak kacau berarti teratur. Teratur berarti aturan. Berarti kalau pakai aturan Pancasila apakah salah? Kan nggak salah. Mungkin banyak menolak orang luar, kecuali banyak mati dulu oleh nuklir baru pikiran saya kalau saya masih eksis, saya mungkin bisa guru les bahasa Indonesia di berapa benua nantinya. Ya Bunda. Sekarang itu kan kita nggak mengacu pada satu kitab, misalnya Al-Quran aja. Itu kan kalau kita lihat di Injil, itu dia bilang ada kitab Wahyu, 4 penunggang kuda. Itu nanti mulainya dibilang wabah. Wabah kan udah mulai itu kemarin COVID. Sekarang mulai dimasukin vaksin TBC. Habis wabah kelaparan. Habis kelaparan maut. Kan di Injil ada dinubuatkan seperti itu. Benar, seperti kita lihat pelajaran SD namanya rantai makanan. Siklus kehidupan seperti itu juga, seperti rantai makanan itu. Rantai makanan hewan gitu. Ya kan itu yang saya bilang kesenjangannya kan udah terlalu jauh. Masa iya ada korupsi sampai 1.000 triliun? Sementara dulu di Pulau Morotai ada orang yang ngerobek perutnya karena lapar. Tapi ada orang yang di rumahnya punya duit 1 triliun. Ini keadilan sosial seperti apa yang terjadi di negara ini? Justru keluarga yang ditinggalkan merobek perut itu dia sudah mengalami kesadaran, mungkin udah tahapan panah. Yang keluarga ditinggalkan itu bersyukur jadinya, akibat yang merobek perut itu kelimpahan keluarganya. Keluarga malah dimatiin dulu. Mungkin saudara-saudaranya lain ya, mungkin itu kan firasat Bun. Jadi kesenjangannya udah terlalu jauh gitu kan. Jadi nanti nggak lama lagi kalau saya lihat yang miskin yang rampok yang kaya. Karena mereka udah lapar. Kita kalau sekarang nggak usah aneh di setiap
Kita datang setiap keluarga mungkin duit 10.000 aja ada yang nggak punya. Kita ke depan Bang bukan negara kesatuan lagi, bukan pemerintahan presiden. Nah, dipimpin seperti sistem kerajaan gitu, tapi mungkin bukan kerajaan itu. Otomatis ada pemimpinnya, pemimpin seluruh dunia. Itu udah ada calonnya Bang. Karena abang kan dapat rujukan duluan dari berdasarkan sumber yang tersurat dan cerita masa lampau. Enggak, kalau mau mempertahankan Pancasila, persatuan harus terjadi. Tapi yang persatuan itu kan yang dituju adalah manusia. Maka sila kemanusiaan. Manusia itu apa sih? Kalau istilah Arab kan dibilang di Imam Ghazali bilang itu apa? Al-insanu hewan nafsi. Manusia itu adalah hewan yang berakal. Berarti waktu dia nggak mempergunakan akalnya itu sama hewan. Berarti kalau dia udah sama hewan, ya perlakukanlah dia seperti hewan. Jangan perlakukan dia seperti manusia. Nah sekarang yang mau mempergunakan akal ini berapa banyak di Indonesia ini? Bang Lukman, mimpin peradaban zaman dahulu kan Imam Mahdi. Kalau untuk mimpin peradaban Nusantara ajarannya Pancasila nanti udah ada calon belum? Itu dia kan tinggal sendiri dia muncul. Baik, kalau saya punya rujukan, terkala negara luar hancur lebur saling balas nuklir, Indonesia kekuatannya karena non-blok, ada 2 provinsi yang mau merobek kesatuan, yaitu Papua sama Aceh. Jadi pemimpin itu dari salah 1-2 provinsi itu. Silahkan cari sendiri. Enggak. Kalau di Quran itu garis katulistiwa. Garis katulistiwa itu Kalimantan. Itu IKN-nya. Kalimantan itu IKN-nya. Karena di sana nggak ada gempa. Daerah yang tidak ada gempa kan Kalimantan. Itu IKN-nya, tempat pusatnya. Iya, munculnya itu di sana. Kalau Papua sama Aceh mah terlalu jauh. Di Injil juga lihat aja di pulau-pulau. Oke, saya tahu apa namanya dengan orang pernah mondok itu ta'zim lah. Apa namanya itu? Ta'zim gitu. Itu sejatinya sang penuntun umat. Tapi dikaitkan realitas sekarang, kalau mau mempertahankan kesatuan, 2 itu yang gatel mau misah nanti. Harus dirangkul, percayalah. Saya udah dapat gambaran. Lanjut. Iya, dua-duanya enggak menghasilkan apa-apa lagi dua-duanya. Papua emasnya ya. Aceh apa sih? Penghasilan terbesar kan nggak ada. Artinya orang Aceh ngantor di IKN yang akan memimpin Nusantara, Fik. Enggak. Dia bangsa dapat bukan bangsa lah ya. Suku yang terusir. Suku yang terusir itu Mokoro. Mokoro itu ibu kota. Ibu kota itu sukunya yang terusir apa Betawi? Ya iya, ada orangnya. Asli dari Cirebon, Citizen Gunung Jati, dari Betawi, terus sekarang tinggal di Aceh. Tapi saya nggak boleh buka. Lanjut. Karena yang punya daerah Betawi, tapi dia yang terusir. Sekarang isi kota Jakarta bukan orang Jakarta. Mereka yang punya daerah dia. Tahu. Kan dibilang kalau di Quran umur Qura ibu kota. Nah untuk bangkitnya itu ya istilahnya kalau dibilang Madinah itu
Kalimantan. Sepakat. Tapi nanti balik lagi ke Jakarta. Mekah itu Jakarta. Madinahnya Kalimantan. Karena Kalimantan daerah yang nggak ada gempa. Dan daerah yang nggak luas, nggak tersentuh, masyarakatnya sedikit, kekayaan alam banyak. Itu kalau prediksi saya ya. Masuk firasat. Masuk. Saya malah Kalau baca terbantukan Quran. dengan Bang Lukman tuh sumber yang valid bahwa memang ahli dahulunya waktu bujang fikih tauhid dikaitkan dengan kenyataan sekarang yang saya buka masuk itu. Iya. Jadi kenapa kok tahu Jokowi juga ke IKN? Kan itu nggak dari mana dasarnya kok pindah ke Kalimantan. Itu berarti kan apa secara nggak langsung ada sadar lah kayak petunjuk gitu kan. Itu kaisar itu. Dan raja-raja kan juga banyak di Kalimantan. Kalau saya ngeliatnya ke sana ya, saya kalau lihat di baca Qurannya ya. Kalau orang mau lihat baca Quran itu buka surat Kahfi kan baca. Di Quran banyak lah, lengkap lah. Kalau mau dibaca dan dipikirkan gitu kan. Jadi kalau misalnya orang itu kan banyak berdebat. Kalau di Taurat hanya Musa yang berbicara langsung kepada Allah. Kalau di Injil akulah jalan dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau di Islamnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau engkau mencintai Allah maka ikutilah aku. Ini ayat nggak ada bisa jalan satu juga. Kalau dulu udah jalan, sekarang nggak bisa jalan. Kalau dibilang kitab ini suci dan berlaku sepanjang zaman. Kenapa saya bilang nggak bisa jalan? Akunya mana? Akunya mana? Halo? Gimana? Iya, itu ayat itu semua kan salah satu komponennya nggak ada. Hanya Musa yang berbicara langsung kepada Allah. Musanya mana? Di Injil, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Musa itu adalah diri kita sendiri. Di belahnya lautan itu dibelah dari jadi dua jiwa kita ini. Pada saat menyatu, tongkat itu kita bisa berdiri. Itu yang alif di dalam diri itu ya tongkat Musa. Iya, bisa. Nah, kalau tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, akunya mana? Kalau di Islam, di Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau engkau mencintai Allah, ikutilah aku. Akunya mana? Satu-satunya dikisahkan zaman dulu yang ketemu Allah itu ya Nabi Musa yang memisahkan lautan. Selama ini kan kita terpisah, dibelah jiwa kita. Setelah menyatu jiwa ini, ada tongkat Musa itu alif. Yang saat ini ketemu dengan Allah yang di badannya ada alif itu, tongkat alif itu. Clear. Alif itu kan keinginan. Berarti kalau la ilaha illallah itu tiada keinginan selain keinginan yang diwujudkan berdasarkan ilmu
dan dipraktekkan sehingga ada hasil. Baik, berhenti dulu situ. Keinginan itu adalah pikiran. Kalau mau masuk ke panah, kita harus mengurangi pikiran keluar. Tapi menambah porsi pikiran ke dalam, komunikasi dengan ilahi. Itulah yang dikatakan ayat keinginan tadi. Keinginan itu adalah pikiran untuk saat ini. Banyak-banyak mikir ke dalam, komunikasi dengan Allah. Itu nah setelah efeknya nanti barulah panah, bako, alif. Nah itu lanjut. Ya, kalau kita kan Rasulullah itu berbeda dengan manusia yang lain. Itu dia bilang kan, saya ini manusia biasa seperti kamu, tapi saya mendapatkan wahyu yang diwahyukan, dan saya tidak berkata-kata selain daripada wahyu yang diwahyukan. Berarti Rasulullah itu tidak punya keinginan selain keinginan Allah. Nah, yang mesti ditunggu itu adalah manusia yang seperti itu. Jadi dikisahkan Dia nggak punya keinginan. Jadi Kalau masih punya keinginan, itu kita masih musyrik. salah. Keinginan itu dua hal, yang baik dan buruk. Keinginan buruk untuk menuju panah, gerbangnya adalah untuk agar tidak berpikir, menilai dan protes. Tuh. Itu untuk memasuki gerbang panah, membuka gerbang panah itu baru sampai gerbang loh. Nah, itu awalnya harus mengurangi sampai menghilangkan itu. Sedangkan keinginan yang baik adalah keinginan untuk selalu komunikasi dialog yang Maha Kuasa setiap saat. Baca surat Abasa wa Falala. Enggak. Rasul tadi kita adalah sifatnya, akhlaknya, kelalaian gagalnya Nusantara zaman dulu, raja-raja zaman dahulu tidak menerapkan sifat Rasul di bidang 5 hal yang utama. 1, harta. Raja-raja Nusantara dulu harta menjadi kebanggaan bahwa itu bukan diibaratkan dengan titipan ilahi. Tahta, dia ingin memperluas selalu pengaruhnya, padahal Rasul tidak menghimpun pengaruh dan tidak menghimpun kekuatan. Wanita, raja nyaman dulu banyak selir-selir. Padahal Rasul menambah istri bukan dari mata, bukan dari telinga, tapi dari komunikasi dengan Allah, perintah Allah. Kalau udah mata dan telinga itu nafsu duniawi kalau menambah istri. Ya, itu kan gambarannya dijelaskan di surat Al-Imran ayat 14. Itu namanya kecintaan manusia kepada wanita, anak, sawah, ladang, emas, perak, kuda tunggangan, hewan ternak. Nah, itu yang salah penerapannya orang yang diwariskan atau belajar ilmu Rasul. Ngapain belajar nunggang panah kuda? Diterapkan sekarang, ajarin cara mencet kalkulator, ajarin cara masuk kampus. Itu menunggang kuda dan panah itu saat ini itu. Iya, itu maksudnya itu kan bahasa. Ya, benar. Lanjut. Siap baru. Gimana memaknai itu aja, masa kuda tunggangan, mobil kan kuda tunggangan. Iya kan? Mobil kan lewatin kuda tunggangan, hewan ternak, pabrik yang banyak kan hewan ternak. Cuman kan memaknainya secara letternya gak ketemu-temu. Kalau punya pabrik banyak bukan hewan ternak itu. Jadi Kan sama. Kalau 2025 ini kalau mau ngajarin anak memanah, ialah siapkan dia laptop yang mampu kapasitas download game gede dan lain-lainnya, atau gadget yang mampu main game kapasitas gede. Itu menunggang kuda sekarang, tapi dibatasi waktunya.
Dan momennya Bukan. itu untuk memanah dan berkuda sekarang. Itu kan pola pikir kita yang mesti dididik kan jadi orang cerdas. Itu tergantung kondisi. Sepakat. Kondisi ke depan apa yang dipakai. Jadi kadang-kadang cerdas. Nggak perlu dididik gadget. Atau listrik nggak ada mau ngapain dia gadget. Ada listrik, sumber daya alam sudah disiapkan Indonesia. Satelit Palapa mau dinaikkan di Gorontalo, paling jernih, paling terang sedunia nanti. Tenang aja. Iya, kalau seandainya itu kan nggak ada kan nggak ada guna. Tapi kalau jadi cerdas kan nggak apapun istilah apa itu bahasa tuh apa aja juga bisa dijadikan apa sih senjata kan. Jadi sekarang intinya itu tadi bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya masuk kuliah tadi, anak-anak masuk kuliah tadi. Ya mau kuliah kan nggak kuliah itu kan cuma stempel ya, kertas stempel kekuasaan sama kayak uang. Kertas stempel kekuasaan. Sebenarnya uang kita kalau disebar di Zimbabwe sebenarnya ada yang ditinggalkan manusia, yang dipakai manusia zaman dulu sekarang ditinggalkan ialah usia SD, TK, SD, SMP, anaknya nggak dikawal orang tua, itu yang menyalahi. Orang tuanya kerja luar kota lah. Iya, nggak apa-apa sebenarnya. Kalau berbeda itu kan ada alamiah aja ya, dulu juga nggak dikawal orang tua SD. Ya kalau di lingkungan pondok pesantren sih aman, tapi kan dia satu garis nanti pemikirannya, karena ilmu yang paling berharga itu adalah ilmu masyarakat, ketemu dengan masyarakat, kepentingan dan dilema yang bukan belasan bahkan puluhan. Nah itu yang paling matang, itu yang di tengah-tengah masyarakat itu. Itu belum nanas. Iya. Hubungan manusia dulu. Baru bisa hubungin Allah. Makanya itu dibilang keadilan sosial kalau di Pancasila. Sepakat. Jangan hubungin Allah dulu. Kalau hubungin Allah nggak tercipta hubungin nanas buat apa? Makanya Pancasila diawali sama ketuhanan dulu kan. Sepakat Bang Ukman. Akhirnya belum nanas. Kalau semuanya ego nggak tercipta nanas buat apaan? Nah itu rujukan dan dalamnya kan begitu. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, sejahtera kanan, sejahtera kiri. Benar Bang. Baru dibilang Allahu Akbar. Bang Lukman minta rujukan kisah Nabi zaman dahulu atau kitab gundul cara mengatasi gunung meletus atau bom nuklir itu. Gimana gambarannya? Menyelamatkan diri. Segitu nggak tahu. Saya sering berpikirnya realistis aja sih. Kayak gitu sih nggak ngerti. Kalau Quran itu semuanya sebenarnya bicara realistis. Orang sholat juga bicara realistis. Kalau Allah itu akbar, maksudnya tercipta sejahtera kanan sama sejahtera kiri. Berarti kalau sejahtera kanan enggak, sejahtera kiri enggak, Allah enggak akbar. Logikanya kan begitu. Allah kan mengajarkan itu. Kalau kalian menyatakan Allah itu akbar, maka kan akhirnya ditutup salam sejahtera kanan, salam sejahtera kiri. Jangan di sebelah kita kelaparan, kita nggak tahu. Itu maknanya luas, Bang Lukman. Ada yang lebih spesial lagi. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, sejahtera kanan, sejahtera kiri itu ialah
mampu berselancar masuk di para pendosa, dia aman dan mampu mendinginkan di membangun jiwa seperti Bunda Nepi ini. Itu salam kanan salam kiri itu bisa jadi itu intinya. Karena kalau manusia itu kan fungsinya dia bisa mensejahterakan manusia yang lain. Itu memang manusia yang nggak bisa dilakukan binatang kan itu. Ya. Berarti kalau kita nggak bisa mensejahterakan manusia lainnya, kalau kita hanya mikirin diri sendiri, kembali kepada diri, yang penting diri sendiri, ya apa bedanya sama binatang? Binatang mana pernah mikirin binatang lainnya? Mana pernah binatang bangunin rumah buat binatang yang lain? Enggak. Itulah tadi yang dibilang kesadaran sebagai manusia. Tahu dulu kita ini manusia perubahan gitu. Dan semua bilang, ini harta nggak dibawa mati. Tapi kejadian untuk mempunyai harta. Katanya nggak dibawa mati. Bang Lukman ini udah bisa baca hati seseorang belum? Bahaya asalnya kalau hati saya terbaca. Kadang bisa, kadang enggak. Sinyalnya itu kalau bisa kadang enggak. Jadi Kadang dia berantem, kadang dia baik. Kalau lagi gila tergantung ini, tergantung perewangan. Ikut tergantung moodnya. Kalau lagi tanggal muda, habis gajian itu bisa ngeliat. Tapi kalau lagi tanggal tua, udah mulai kacau itu radarnya hilang. Karena itu PR ke depan itu Bang Lukman. Nah, bisa baca hati seorang toh. Itu sebenarnya enggak ada gitu enggak ada kalau bukan enggak ada guna gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau paham benar-benar semua kitab suci itu ceritanya itu adalah untuk menggulingkan kekuasaan yang zalim. Oh, saya udah dapat itu pengertian itu dalam kitab suci. Makanya kita itu dimanapun di dalam rumah, di desa, di kota, di RT, di sebuah negara nggak boleh kalau bisa hindari dua besar. Contoh Cina ini, dia nggak mau ngerusuhin orang Cina ini. Tapi berhubung dia masuk dua besar, otomatis siap-siap berusaha akan dilumpuhkan orang lain oleh Amerika. Makanya ngejar berguna saja, jangan ngejar sempurna. Itu Nusantara mau satu dunia nanti, tapi nggak apa-apa karena kan peradaban memang udah lumpuh semua, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak lumpuh, saya berharap Indonesia cukup 10 besar aja. Karena ujiannya berat dua besar itu. Karena walaupun nggak ngerusuhin, kena rusuhin itu rumus itu. Karena kan kalau kita lihat founding father-nya itu kan Ibrahim. Ibrahim itu musuhnya Raja Namrud. Musa musuhnya Raja Firaun. Isa musuhnya Raja Herodes. Muhammad musuhnya Abu Jahal. Jadi semua rasul itu tugasnya adalah menggulingkan kekuasaan yang zalim, merubah dari kondisi gelap menjadi terang. Di Injil dibilang akulah terangnya dunia, di Quran dibilang minal zulumati ilan nur. Dari kondisi gelap menjadi terang. Katanya nggak boleh mikir keluar. Kok nabi-nabi malah berpikir mau menggulingkan periuk orang lain? Bukan nabi-nabi itu berpikir menggulingkan periuk orang lain. Memang dia diperintahkan, ditugaskan untuk itu.
Artinya Karena perintah apa? Allah. Kalau perintah Allah itu secara syariah, secara ngalir, bukan secara ego sektoral atau pribadi atau nafsu dunia. Ibrahim itu orang kesadaran kita ini yang mau ditampar orang hati tetap dingin. Itu termasuk Nabi Muhammad itu. Enggak gitu. Ya itu kenyataan Makanya sekarang. Di surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka sungguh-sungguh Dia akan memberikan kekuasaan di muka bumi, sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah sekarang kita tanya sama Allah, mana Allah janjinya kok sampai sekarang dikasih kekuasaan di muka bumi. Baik, dikisahkan. Tunggu dulu dibalik tanya sama Allah. Kamu udah beriman sama beramal soleh belum? Kalau belum beriman sama beramal soleh, kok minta kekuasaan di muka bumi? Kok nuntut janji dari saya? Saya janji kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Berarti selama kekuasaan di muka bumi ini belum terwujud, logikanya orang beriman dan beramal soleh itu nggak ada. Orang beriman dijelaskan di surat 17 ayat 36 surat Al-Isra. Walat aku malaika bihi ilmu inakam awal basara wal fuada ulu ulaika kana anhu mas'ulah. Dan janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak tahu tentang ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan otak kamu itu akan diminta pertanggungjawaban. Stop sampai dulu. Beriman itu beriman itu dua hal saat ini versinya. Iman ritual apa iman utuh di dalam diri, pikiran, hati, jiwa dan sebagainya. Kita sepakatin dulu. Iman ritual apa seluruhnya di dalam tubuh. Itu iman itu harus seluruhnya dalam tubuh. Baik, artinya gini, kalau saat ini kalau ada tokoh agama mau menggulingkan periuk orang lain, jabatan orang lain, itu bukan konotasi Nabi sekarang itu artinya. Lanjut. Orang beriman itu banyak kriterianya. Satu tepat janji. Terus dia mengatakan apa yang dia kerjakan. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah orang yang mengatakan tapi tidak mengerjakan. Betul. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang beriman, tepatilah segala janjimu. Banyaklah kriteria itu ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina. Itu tuntutan orang beriman itu seperti itu. Itu salah satunya itu orang beriman itu adalah dia mempunyai keyakinan yang didasari dengan ilmu. Ilmu itu yang datangnya dari Allah. Qul innamal ilmu indallah. Katakanlah sesungguhnya ilmu itu yang datangnya dari Allah. Ilmu itu ada tiga. Ilmu itu ada tiga. Tersurat, tersirat, dan tersirat digabungkan dengan kenyataan praktek yang ada di hadapan mata dan masa lalu. Nah, kalau tiga-tiganya enggak memenuhi, kalau yang tersurat mampu menyerap dari komal bisa. Itu inti-intinya keserap semua ini sekian bulan ini. Kalau tersirat itulah sir-sir-sir. Kalau dikaitkan dengan kenyataan ya seperti ini. Nah, saya ngucapin dalam sekarang nih dalam hati alhamdulillah dikaitkan dengan kenyataan ini saya dapat tambahan berlipat-lipat kali 10 kali 10 kali 10 dari Komal Buna Nepi sekarang itu dikaitkan dengan kenyataan, bukan alhamdulillah toh.
Tapi iya. ada isinya. Alhamdulillah saya dikali 10 kali 10 kali 10 dapat tambahan dari Bang Lukman dan Bunda Nepinya. Saat ini ada tambahannya. Lanjut. Nah, jadi nggak semudah itu kita melakukan ritual tuh kita anggap kita orang beriman pakai baju koko, pakai peci, ya kan pakai sarung. Oh kita berasa diri orang beriman. Pakai sajadah enggak? Pakai sajadah juga. Ya, terus kita anggap itu beriman enggak begitu. Beriman itu tuntutannya berat. Itu beriman amal soleh. Kan tadi di surat An-Nur itu dia bilang kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu dijelaskan di surat At-Taubah ayat 120. Di saat kelaparan, kepayahan, kehausan, menginjakkan kaki di tempat musuh, membangkitkan amarah orang kafir, itulah yang disebut dengan amal soleh. Ulangi Bang Lukman. Di saat kelaparan, kepayahan, kehausan, ya kan? Menginjakkan kaki di tempat musuh dan membangkitkan amarah orang kafir. Itu konotasinya sekarang. Bukan basic dia, bukan tugas dia, tapi mampu tidak sengaja mampu memberikan cahaya di atas cahaya itu. Bukan kalau cerita kelaparan itu kan tegas di situ di saat kelaparan. Berarti untuk menjadi orang beriman itu bukannya enak-enakan tidur di atas kasur yang empuk. Sepakat. Nanti kalau mati masuk surga. Kalau dulu Rasulullah perutnya diganjil pakai batu 3, ya kan? Nah sekarang kita perutnya diganjil pakai McDonald 3. Terus kita bilang kita sama Rasulullah. Enggak. Itu kucing. Salah pemaknaan. Bukannya kita harus, memang iya sarana salah itu. Puasa itu sarananya, metode. Tapi yang benar adalah seberapa kesulitan hidup kita, disitulah kodrat kita atau posisi kita. Artinya gini, Rasulullah dalam memperjuangkan apa yang diperintahkan Allah, dia dari kaya jadi miskin. Benar. Sampai perutnya diganjel pakai batu 3. Benar. Ya kan, waktu dia dikepung itu dalam rangka menjalankan perintah Allah untuk merubah kondisi gelap menjadi terang. Sampai sana dulu. Sekarang kita sampai sana dulu. Sekarang kita diganjel pakai McDonald 3. Sekarang ini dulu, sampai sana dulu, sini dulu. Jadi dulu mana mungkin. Maknanya secara hakikat saya tarik dari sekarang, semakin banyak kesulitan, semakin banyak rintangan, semakin banyak yang merintangi, insya Allah semakin berkualitas hasilnya. Seperti itu maknanya saat ini. Oh iya, makanya itu kan sejalan itu di yang tadi saya bilang. Amal soleh itu di saat kelaparan, kepayahan, kehausan, menginjakkan kaki di tempat musuh, membangkitkan amarah orang kafir. Dan di surat Al-Baqarah ayat 214, apakah kamu pikir mudah mendapatkan surga? Sebelum kamu ditimpa malapetaka, bencana, cobaan, sebagaimana orang terdahulu sebelum kamu. Kenapa pakai sebagaimana orang terdahulu sebelum kamu? Kalau orang terdahulu masuk surga dengan ditimpa bencana malapetaka, nah sekarang kita tidur di atas kasur berlapis 3 pakai AC, mau masuk surga juga. Kalau sekarang, dikatakan sekarang bencana itu orangnya mati. Kalau belum mati itu masih bisa untuk story dan postingan. Jadi bencana sekarang itu adalah titik terendah dalam hidup. Lanjut. Iya, artinya kalau sesuai dong. Yang namanya sama itu kan sesuai, benar itu kan sesuai. Kalau nggak sesuai nggak mungkin dong. Nikmat banget apa nggak orang dulu protes, gitu kan?
enak amat gitu kan. Yang gue ganjel pakai batu, gue timbang pakai batu. Terus dia tinggal enak-enakan aja sama surga. Di mana letak keadilan Allah? Itu kata pendiri Pondok Pesantren Kediri, Kiai siapa? Udah pernah saya foto di rumahnya. Sebagaimana pakai bahasa Jawa ini, bagaimana kesusahanmu, disitulah letak makommu. Iya. Jadi untuk merubah kondisi gelap jadi terang itu nggak semudah yang kita pikirkan. Dan itu harus dipimpin oleh seorang rasul. Kalau rasul nggak bisa. Bagaimana nggak bisa? Jadi kan bilang kulin untuk ibu mengatakan ini itu ngomong siapa? Katakanlah kalau engkau mencintai Allah maka ikutilah aku. Masalahnya Nusantara ke depan, Rasul itu orang yang karakter Rasul tidak mau diagungkan, tidak mau memimpin, tidak mau punya pengaruh barisan jamaah. Tapi dia di balik layar yang memimpin sesungguhnya karakter Isa. Nah, sekarang ayat anna rasulullah ilaikum jami'an gimana? Apa itu? Saya nggak tahu. Ayat berjalan. Itu kan belum ada. Musa untuk menghadap Firaun. Apa itu? Anna rasulullah ilaikum jami'an. Ada rasul kalian semua. Iya, untuk mengintervensi dari balik layar, dari penasehat lah gitu. Di balik layar dia harus akrab dengan pemimpin Nusantara ke depan, tapi diperhitungkan kata-katanya. Karena kenapa Rasul tidak tampil ke depan menghimpun pengaruh jabatan? Karena dia tidak bisa baca tulis. Kalau sekarang Rasul itu tamatan SMP sama SMA. Enggak. Baca tulis itu kan bukan cerita baca buku, baca kondisi. Bukan cerita tulis baca tulis gitu. Jadi kalau orang kesadaran tamatan SMP atau enggak sekolah atau SMA, dia berpotensi hanya mentok Rasul, nggak bisa jadi pemimpin penyelamat kayak Nabi Isa, nggak bisa. Memimpin Nusantara ini bukan kodratnya. Karena dia bakal direndahkan. Dia sekolahnya aja sampai mentok situ. Enggak. Kalau bilang Rasul itu ini kan baca kondisi bukan baca tulis begitu. Dia nggak bisa baca kondisi. Makanya dia bilang masuk ayatnya wajib bahasa umumina. Dia yang mengutus seorang Rasul di antara kaum yang Rasul itu kalau mau jadi pemimpin dunia mungkin sangat gampang pada saat itu, tapi dia nggak ngambil bagian itu dan nggak mau. Dia kan lokali thinking. Actingnya lokal. Dia malahan yang ngurusin pemerintahan dikasih yang lain, dia hanya urusan agama. Oh iya, Rasul itu kan kalau sudah selesai menjalankan tugasnya dia dicabut nyawanya. Mana ada Rasul yang dipanjangkan umurnya. Selesai dia menjalankan tugas sudah menjadi khalifah aja udah. Makanya maka benar kata Bunda itu, jangan tidur aja, bermanfaat manusia, nanti dicabut nyawanya kata Bang Lukman itu. Oh iya, kalau bermanfaat bagi manusia lainnya buat apa? Salah satunya apa? Yaitu tadi dakwah, minimal dakwah. Benar Bang Lukman. Yang mau dengerin silakan, mau dengerin minimal mendoakan yang hadir dari awal sampai akhir, moga selamat, moga sejahtera, moga bahagia. Kadang kan orang senang rohnya tuh ribut gitu. Jadi dia bilang la ikraha fiddin, nggak ada paksaan.
Kalau Modenya silakan, yang modenya ya sudah. Kalau saya maklumi Bunda ya, saya dulu tinggal di Danau Ranau, ada sungai, pinggir rumah ada air, gemerci air, jadi ngomongnya agak keras wajar. Karena dulu dikisahkan zaman dulu tetangga tuh, "Oi, masak apa?" Nah, itu ibu-ibu kan. Kalau nggak kuat seberang sungai itu nggak. Kalau yang cowok ke kebun nggak gitu, nggak kedengaran kayak gitu, harus berulang-ulang. Kuat-kuat. Lanjut. Jadi intinya sekarang itu ya itu tadi. Kan tadi kan dibahas tuh ada harta, tahta, wanita. Ya kan ada 3. Ada tambahannya lagi, ilmu, pengalaman atau jam terbang. Ada tambahan lagi tuh dari 3 itu. Lanjut. Orang udah yang dikejar manusia itu kan semua itu. Harta, tahta, wanita. Benar. Untuk merubah dunia ini cuma jalan satu-satunya apa ya? Kekuasaan. Nggak ada lagi. Makanya kan tadi janji Allah itu kekuasaan di muka bumi. Bukan kekayaan di muka bumi. Bukan kesejahteraan di muka bumi, tapi kekuasaan di muka bumi. Contoh, makan siang gratis, yang ngomong siapa? Kan tukang beca yang penguasa kan dijalankan. Coba kalau ngomong tukang beca. Benar, memang lebih banyak manfaat. Berarti yang mesti dirubah itulah kekuasaannya. Ya. Dan pasti tidak akan semudah yang dibayangkan. Karena kan di Injil udah dijelaskan lebih mudah memasukkan unta ke dalam lubang jarum daripada mengajak orang kaya beriman. Karena orang beriman itu nggak ada yang senang, pasti susah. Injil itu udah ngomong lebih mudah masukin onta ke dalam lubang jarum daripada mengajak orang kaya beriman. Tadi kan di Al-Baqarah dijelaskan an hasibtum tadkhulul jannah. Itu yang ngomongnya mungkin perkiraan saya, analisa saya, firasat saya, dia belum mampu membuka hijab seseorang, belum mampu baca isi hati seseorang. Tapi kalau udah mampu, gampang dia tempel aja, langsung nyetrum barang itu. Apa kamu mikir mudah mendapatkan surga? Sebelum kamu ditimpa malapetaka, bencana, cobaan. Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Berarti untuk masuk surga itu nggak mudah, harus lewat neraka. Sepakat. Kamu tidak akan memasuki surga ini sebelum kamu melewati neraka ini. Berarti neraka itu apa sih? Neraka itu kesulitan, kesusahan, kebodohan, kepayahan, kemiskinan. Pokoknya semua yang tidak enak itu namanya neraka. Atau kalau saya simpulin semua keinginan yang tidak terpenuhi itu namanya neraka. Neraka udah kelihatan loh Bang Lukman. Banyak di medsos itu orang curhat itu neraka semua itu. Oh iya. Kalau surga itu apabila semua keinginan terpenuhi, namanya surga. Jadi ciptain aja surga di dunia, maka akan kita dapetin surga di akhirat. Surga itu ialah mampu mencicipi nikmat yang Allah yang begitu besar. Contoh, dia di lingkungan maksiat, dia terasa nikmat, nggak ngerasa risih. Bukan berarti dia ikut terlarut ikut arus, bukan, dia tetap tawar seperti ikan di lautan, tetap tawar gitu di lingkungan sana. Bukan hanya nyaman di tempat Bunda Nepi aja, itu nikmat yang sebenarnya. Lanjut. Kalau dulu saya ingat Ali ditanya sama Yahudi,
Hai Ali, apa kamu yakin surga dan neraka itu ada? Sayyidina Ali jawab, seandainya ada, aku adalah orang yang beruntung. Tapi kalau tidak ada, aku sudah berbuat benar di dunia ini. Berarti surga itu adalah Bapak berbuat benar di dunia ini. Kenapa Sayyidina Ali ngomong itu? Dia ngomong juga berdasarkan dalil, berdasarkan ayat. Kebenaran itu yang datangnya dari Roh kamu, al-haqqu min rabbikum. Kebenaran itu yang datang dari Roh kamu. Kalau mau beriman sekalian, mau kafir sekalian. Artinya gini, walaupun dia itu beriman, artinya gini, artinya gini, apa Bang Luman? Walaupun dia orang beriman, terus dia di tempat maksiat, terus bermanfaat di situ, tapi dia tidak melakukan larangan Allah di situ, dia tetap dikaitkan dengan Yang Maha Kuasa dalam hatinya, nggak lepas. Seperti itu. Kalau tadi Sayyidina Ali bilang kan al-haqqu min rabbikum. Gimana Maluman? Jadi waktu dibilang dia nggak berpikir tentang surga dan neraka setelah mati. Kalau ada dia adalah orang yang beruntung. Sepakat. Kalau tidak ada, aku sudah berbuat benar di dunia ini. Jadi dia nggak pikirin itu. Yang penting berbuat benar aja. Yang berbuat benar itu kan dasarnya. Dia bilang al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu yang datangnya dari Roh kamu. Kalau mau beriman sekalian, mau kafir sekalian. Jangan sekali-sekali mengambil jalan tengah. Iman sebahagian, kafir sebagian. Itulah orang yang sebenar-benarnya kafir. Nah itu jadi apa tujuannya? Yang penting berbuat benar aja. Nggak usah pikirin mau ada ke surga mau kagak kayak gitu kan. Yang penting berbuat benar. Berbuat benar itu semua dasarnya kan diawali dengan kasih sayang. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh ini Bang Lumanan, mohon maaf ini agak nakal dikit, tapi nggak ada niat muslihat atau polemik ya. Kita kaitkan karena Allah ingin ngasih pelajaran di Komal, yang ekstrim, Komal yang ekstrim. Saya nggak bicara Komal Mbak Bunda Nepi. Niat karena Allah. Tapi itu kan kasih sayang, tapi bakal menimbulkan tidak menjadi kasih sayang, bakal ada yang pihak tersakiti nanti. Gimana itu? Kenapa? Enggak. Kasih sayang itu udah pasti namanya orang dikasih pasti disayang. Orang disayang pasti ngasih, udah pasti itu mah. Itu kan hukumnya udah pasti. Contoh menegur dia karena sesuatu hal terlalu rame di Komal gitu loh. Oh iya, kalau dia gak mau itu sih. Berarti kasih sayang kan ditampar pipi kiri, kasih tampar lagi pipi kanan kan namanya kasih sayang. Aman itu ya? Sama-sama. Masa kita dibakar pakai pedang kita pukul apa? Yang enggak, yang pedang dilawan pedang gitu kan. Assalamualaikum. Salam. Lanjut. Bang Muhammad lanjut. Saya nyimak. Sama. Terima kasih sudah naik saya. Lanjut kalian. Wajan ya. Iya, wajan.